Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, hari ini saya akan mengumumkan susunan pengurus pusat Partai Demokrat tahapan pertama hasil rumusan formatur yang telah dibentuk setelah Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya kita laksanakan. Sebagaimana saudara ketahui bahwa sebagai Ketua Umum untuk periode 2015-2020, saya telah membentuk formatur yang merupakan amanah dari Kongres sekaligus amanah dari AD/ART Partai Demokrat. Formatur ini terdiri dari 9 orang. Pertama, saya sendiri sebagai ketua formatur, sedangkan 8 anggota yang lain itu merepresentasikan pertama-tama adalah para pimpinan penyelenggara Kongres, yaitu pimpinan sidang dalam Kongres yang lalu, Saudara E.E. Mangindaan, Ketua Steering Committee, Saudara Sarifuddin Hasan, kemudian Ketua Organizing Committee, Saudara Edi Baskoro Yudhoyono, dan kemudian koordinator yang mempersiapkan AD/ART Partai, yaitu Saudara Amir Samsudin. Kemudian ada 1 anggota formatur, Saudara Vence Rumangkang, dalam kapasitasnya sebagai anggota tetap Majelis Tinggi. Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia bahwa penggagas Partai Demokrat ada 2 orang, saya dan Saudara Vence, oleh AD/ART ditetapkan sebagai anggota tetap Majelis Tinggi. Dalam formatur ini juga kami wadahi representasi dari pimpinan Demokrat daerah. Ada 3 yang mewakili pimpinan daerah. Pertama adalah Saudara Soekarwo, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Saudara Zainul Majdi, Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat mewakili bagian timur Indonesia, dan kemudian Saudara Hasan Basri Agus yang pagi ini berhalangan untuk hadir, itu Ketua DPD Partai Demokrat Jambi yang mewakili Indonesia wilayah Barat. Kami telah bekerja dan landasan pekerjaan atau tugas dari formatur ini adalah AD/ART dan keputusan Kongres yang lalu. Masing-masing anggota formatur atas permintaan saya telah menyampaikan 50 nama yang oleh beliau-beliau dipandang layak untuk menjadi pengurus pusat Partai Demokrat. Layak untuk menjadi pengurus inti maupun pengurus harian. Jadi semua anggota formatur mengusulkan nama-nama itu, kecuali saya sendiri. Saya sengaja tidak memasukkan nama karena saya ingin memberikan kebebasan kepada para anggota formatur untuk mengusulkan nama-nama itu, dan lebih bagus saya mendengar apa yang diusulkan oleh
para anggota formatur. Saudara-saudara, rujukan dan dasar penyusunan pengurus ini adalah pertama, ADART, hasil Kongres Partai Demokrat 2015 yang lalu di Surabaya. Yang kedua juga menjadi dasar dan rujukan penyusunan pengurus pusat ini adalah agenda 5 tahun Partai Demokrat ke depan, yaitu periode 2015 hingga 2020. Saya ingin menyampaikan sekali lagi ada 5 agenda Partai Demokrat 5 tahun mendatang ini. Pertama adalah modernisasi. Modernisasi baik menyangkut infrastruktur, kultur, maupun kaderisasi. Agenda yang kedua adalah peningkatan kepemimpinan dan manajemen partai, termasuk leadership training dan peningkatan efektivitas manajemen partai baik pusat maupun daerah, sehingga insya Allah pada saatnya akan benar-benar menjadi partai yang modern. Agenda ketiga, kami ingin meningkatkan pengabdian kemasyarakatan dengan moto yang akan kami jalankan benar-benar ke depan ini, yaitu Demokrat peduli dan beri solusi. Agenda yang keempat tiada lain adalah kami ingin sukses dalam pilkada yang bulan Desember mendatang insya Allah akan dimulai pelaksanaannya. Sedangkan agenda yang kelima atau yang terakhir adalah tentu kami ingin sukses dalam pemilihan umum tahun 2019 mendatang, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. 5 agenda itulah yang mendasari struktur organisasi Partai Demokrat, utamanya pengurus pusat, termasuk yang mendasari siapa berada di mana. Di samping 2 dasar dan rujukan itu, tentu kami juga mempertimbangkan sasaran-sasaran khusus yang hendak kami capai 5 tahun mendatang. Itulah saudara-saudara rujukan dan dasar kami di dalam menyusun struktur organisasi Partai Demokrat ini, termasuk tadi siapa berada di mana, agar benar-benar perjuangan kami berhasil 5 tahun mendatang. Saudara-saudara, ada 4 elemen utama dalam kepengurusan pusat Partai Demokrat. Yang pertama adalah Majelis Tinggi Partai. Ini adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di jajaran Partai Demokrat, terutama keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Misalnya, jika pada saatnya nanti kami menetapkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat, maka forum Majelis Tinggi Partai inilah yang mengambil keputusannya. Kemudian Majelis Tinggi Partai ini merepresentasikan baik itu para pimpinan partai yang ada di tingkat pusat maupun pimpinan partai yang ada di tingkat daerah. Utamanya kami libatkan sejumlah ketua DPD Partai Demokrat. Di samping unsur pimpinan pusat maupun daerah, kami juga melibatkan dalam Majelis Tinggi Partai ini adalah tokoh-tokoh utama. Contohnya adalah mantan ketua umum Partai Demokrat yang masih aktif selama ini berjuang bersama Partai Demokrat. Itulah elemen pertama, atau itulah lembaga tertinggi dalam Partai Demokrat. Elemen yang kedua ini berlaku di hampir semua partai politik adalah Dewan Pimpinan Pusat. Meskipun namanya Dewan, tetapi sesungguhnya ini adalah lembaga eksekutif. Sekali lagi, lembaga eksekutif yang menjalankan misi organisasi. Elemen yang ketiga adalah Dewan Pembina. Dan elemen yang keempat adalah Dewan Kehormatan
Komisi Pengawas, dan Mahkamah Partai. Ketiga lembaga ini kami bentuk berdasarkan ADART Partai Demokrat dan sekaligus apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang partai politik. Saudara-saudara, itulah yang perlu saya jelaskan sebab saya ingin kalau pada akhirnya kami, formatur, dan saya sebagai pengambil keputusan final dalam penyusunan pengurus ini nanti menyampaikan siapa-siapa yang ada dalam pengurus pusat Partai Demokrat, baik yang akan saya umumkan hari ini maupun yang akan saya umumkan yang kedua kalinya nanti, saudara tahu mengapanya. Saudara tahu bahwa nama-nama itu diberikan tugas, jadi bukan maunya atau keinginannya masing-masing, tapi partai memberikan tugas kepada mereka untuk mengemban tugas-tugas partai. Saudara-saudara, hari ini tanggal 30 Mei 2015 yang kami umumkan adalah utamanya pejabat-pejabat pengurus Partai Demokrat yang penetapannya menjadi kewenangan dan tugas formatur. Dalam ADART Partai Demokrat, tidak semua itu menjadi kewenangan atau tugas formatur. Sebagian dari posisi-posisi tertentu, utamanya pada tingkat pelaksana, itu dimandatkan dan diamanatkan kepada ketua umum. Sedangkan susunan pengurus lengkap nanti akan kami umumkan menjelang pelantikan atau pengukuhan mereka semua, insya Allah pada bulan Juni mendatang. Ingat sekarang tanggal 30, 2 hari lagi sudah masuk bulan Juni. Dan minggu depan ini insya Allah susunan pengurus lengkap, meskipun belum kami umumkan, akan kami serahkan atau kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saudara-saudara, satu catatan yang saya sebut sebagai ketentuan khusus, ya, jika sebelum pelantikan pengurus Partai Demokrat nanti ada situasi khusus yang terjadi, misalnya tiba-tiba ada 1-2 orang yang sudah kita tetapkan menjadi bagian dari pengurus, kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri, berarti ada situasi khusus seperti itu, atau ada masalah lain, maka akan kami lakukan koreksi, pembetulan, dan perubahan. Dengan harapan semua menuju ke kebaikan Partai Demokrat. Saya punya pengalaman dalam kapasitas saya yang lain dulu, ketika beberapa kali menyusun kabinet pemerintahan, tahun 2004, tahun 2009, bahkan ada reshuffle kabinet 1-2 kali di masing-masing periode. Itu penuh dengan dinamika. Kadang-kadang tinggal 1 hari ada perubahan situasi sehingga memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan kemudian penyesuaian. Mudah-mudahan tidak ada, tetapi kalau itu ada tidak menjadi masalah, tinggal kami lakukan koreksi dan perubahan seperlunya. Saudara-saudara, yang akan saya umumkan segera, ini adalah satu pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum. Tentu ini penting, posisi yang penting. Banyak yang beranggapan bahwa tokoh sentral sebuah partai politik itu ketua umum dan sekjen. Kami berpandangan lain. Sekjen itu sekretaris. Tentu yang memiliki peran sentral adalah ketua umum dan para wakil ketua umum. Meskipun sekjen juga posisi yang penting, sebagaimana posisi yang lain, bendahara umum, kemudian di Partai Demokrat ada direktur eksekutif, lantas juga nanti ada lembaga atau posisi-posisi yang lain. Kemudian akan saya umumkan juga sekretaris jenderal dengan para wakil sekretaris jenderal, lantas bendahara umum dengan para wakil bendahara umum, dan kemudian direktur eksekutif yang
sesuai dengan ADART, pelaksanaan tugas sehari-harinya Direktur Eksekutif ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Semua jabatan ini penting, karena satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Oleh karena itu, tentunya sebagai pimpinan Partai Demokrat, saya berharap siapapun nanti yang menjadi pengurus di posisi apapun, tentu harus mengemban tugas dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggung jawab. Di samping unsur tadi, akan saya sampaikan juga siapa Ketua Dewan Pembina dan siapa Ketua Dewan Kehormatan. Dan sekali lagi, susunan pengurus lengkap itu akan saya sampaikan insya Allah bulan depan, dan harapan saya setelah diberikan autentikasi atau legalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan ingat, Kementerian Hukum dan HAM atau Menteri Hukum dan HAM itu tidak pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui, itu kedaulatan partai, urusan kami, tapi undang-undang mengamanahkan bahwa itu telah dilegalkanlah, sahlah, dicatat oleh negara, dalam hal ini diamanahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dan di samping pengurus yang saya sampaikan hari ini, nanti masih ada sejumlah posisi yang juga sangat penting, ya. Posisi-posisi ketua, baik itu memimpin departemen maupun posisi ketua yang memimpin divisi-divisi, lembaga pengembangan strategi dan kebijakan, lembaga pemenangan pemilu, termasuk pilkada, yang itu merupakan motor penggerak nantinya dalam keseluruhan organisasi. Jadi tidak berarti yang tidak saya umumkan hari ini lantas kurang penting. Beliau-beliau nanti juga mengemban tugas dan peran yang penting bagi organisasi. Saudara-saudara, dan akhirnya saya akan menyampaikan susunan pengurus pusat Partai Demokrat yang saya umumkan pada tahap pertama ini. Ketua Umum saya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Ketua Umum, ada 6 Wakil Ketua Umum yang nanti memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab atau portfolio yang jelas. Sehingga semua akan menggerakkan organisasi, semua bidang dan wilayah koordinasi terbagi habis oleh 6 Wakil Ketua Umum ini. Pertama adalah Saudara Sarifudin Hasan, kedua Saudara Roy Suryo, ketiga Saudara Joko Ujianto, kelima Saudari Nur Hayati Ali Assegaf, berapa tadi? Oke, kalau wakilnya tadi 4, yang kelima adalah Saudara Kornel Simbolon, dan yang keenam adalah Saudara Muhammad Jafar Hafsah. Itulah 6 Wakil Ketua Umum. Sedangkan Sekretaris Jenderal dan Sekjen ini dibantu dan didukung penuh oleh 7 Wakil Sekretaris Jenderal yang nanti akan memiliki lingkup tugas, tanggung jawab, dan portfolio masing-masing. Sekretaris Jenderal adalah Saudara Hinca Panjaitan, kemudian para Wakil Sekjen berturut-turut akan saya bacakan: Saudara Didi Irawadi Samsudin, Saudari Andi Timo Pangerang, Saudara Putu Supatma Rudane, Saudara Sa'an Mustafa, Saudara Rahlan Nasidik, Saudara Teguh Rifki Harsa, Saudari Vera Febianti, Saudara Ihsan Mojo, dan Saudara Bambang Susanto. Inilah Sekretariat Jenderal yang saya harapkan kuat, profesional, dan bisa mengemban tugas-tugasnya dengan baik. Bendahara umum dengan jajarannya ini juga penting karena keuangan, pendanaan, dan pembiayaan partai ini adalah tugas yang tidak ringan. Doktrin kami sangat jelas,
partai memerlukan sumber pendanaan dan pembiayaan termasuk logistik, tetapi sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan itu harus sah, didapatkan dari sumber-sumber yang legal, tidak ada penyimpangan apapun. Partai-partai politik punya banyak pengalaman yang pahit di waktu yang lalu, termasuk Partai Demokrat. Kami niatkan betul agar jajaran bendahara umum ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, lurus, tetapi penuh dengan inisiatif yang positif. Dengan demikian, di satu sisi kegiatan partai akan mendapatkan pembiayaan yang baik, tetapi di satu sisi tidak ada penyimpangan dan pelanggaran apapun. Bendahara umum adalah Saudari Indrawati Sukadis, kemudian dibantu oleh sejumlah wakil bendahara umum, yaitu Saudara Agung Budi Santoso, Saudara Siswanto, Saudari Sasdawati, Saudara Edwin Tanjung, Saudara Variani Sugiarto, Saudara Hanan Suharto, dan Saudara I. Putu Sudiartana. Sedangkan Direktur Eksekutif ini adalah posisi yang dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal, tetapi lebih fokus pada administrasi dan manajemen partai, termasuk aplikasi dari information technology. Dengan demikian akan mencerminkan sebuah organisasi berikut manajemennya yang modern. Direktur Eksekutif adalah Saudara Fajar Sampurno. Kemudian dua posisi lagi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah Dewan Pembina. Kita percayakan kepada seorang kader senior yang memiliki jasa yang juga tidak kecil dan bisa memimpin para senior yang lain yang ada dalam jajaran Dewan Pembina, karena mereka sebagian juga founding fathers yang berjuang sejak awal. Ketika Partai Demokrat saya gagas bersama Saudara Venture Rumangkang pada tahun 2001 yang lalu. Nah, beliau-beliau itulah yang masih tetap berkontribusi untuk kemajuan Partai Demokrat. Mereka berada dalam struktur Dewan Pembina Partai Demokrat. Ketua Dewan Pembina dalam hal ini adalah Saudara E.E. Mangindaan. Kemudian satu lagi, Dewan Kehormatan, ini sangat penting. Baik itu yang berkaitan dengan mengawal, menjaga integritas kader, ya, termasuk mengatasi jika ada pelanggaran kode etik dan integritas, dan manakala harus berujung kepada mahkamah, maka dalam organ Dewan Kehormatan juga ada Mahkamah Partai yang lingkup tugas serta kewenangannya kami sesuaikan dengan Undang-Undang Partai Politik, dan kami juga ingin ada pengawasan internal, pengawasan melekat sepanjang masa, dan disitulah ada komisi pengawas. Dengan demikian, elemen yang keempat ini tiada lain adalah lembaga Dewan Kehormatan, Mahkamah Partai, dan Komisi Pengawas. Dan kami percayakan untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan ini adalah Saudara Amir Samsudin. Inilah saudara-saudara yang ingin saya sampaikan penjelasan saya berkaitan dengan susunan pengurus yang untuk tahap pertama saya umumkan tadi, yang sepenuhnya menjadi kewenangan formatur. Nah, selebihnya saya janjikan tadi akan saya umumkan nanti pada bulan depan sebelum kami lantik dan kami kukuhkan. Saudara-saudara, demikian penjelasan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.